Nah, ini semua indikasi relatif, ya. Ini semua indikasi relatif. Indikasi absolutnya cuma satu, diabetes mellitus tipe 1. Itu Terus tipe indikasi 1. absolut. Yang lain indikasi relatif. Tuh, ya. Ini semua indikasi pemberian insulin. Apa? Misalkan kalau misalkan di soal tadi, ya sesuai dengan ininya, kondisinya gitu, infeksi gitu, atau sepsis, kecurigaan sepsis gitu. Boleh dikasih ini. Stres berat, atau DMG stasional. Yang tidak terkendali dengan diet ya, bukan tidak terkendali dengan obat. Karena apa? Karena orang dengan DMG stasional, pilihan obatnya cuma satu, insulin. Tidak ada penempatan obat-obat anti hiperglikemi atau obat hipoglikemia oral untuk pasien-pasien dengan DM gestasional. Pilihannya cuma satu, insulin. Ya, karena apa? Karena karsinogenik. Habis gitu, ini ingat juga di sini ya, tidak terkendali dengan diet, bukan dengan obat. Dengan diet. Jadi pilihannya cuma dua kalau orang DMG. Dietnya diatur, 4 pilar yang lain itu diatur, atau insulin. Nah, itu toh. Jadi gestasional nggak selalu insulin ya? Di gestasional nggak selalu insulin. Kalau misalkan dia teratur dengan diet, ya boleh. Asal itu, asal kita bisa pastikan kalau ini gula darahnya memang benar-benar teratur dengan diet. Karena hiperglikemi pada kehamilan itu manifest atau konsekuensinya bisa macam-macam. Itu. Tapi pilihannya kalau misalkan sudah terdiagnosis dengan DM gestasional, tata laksananya kalau bukan DM pasti insulin. Ya. Tuh. Habis itu actions of insulin. Ini tadi yang saya bilang. Jadi apa namanya? Pada gampangnya lah, insulin itu apa sih? Insulin itu hormon yang bikin orang gendut. Karena apa? Karena glukos yang ada dalam darah dia store, dia simpan semua nih. Supaya apa? Yang di dalam darah akhirnya turun. Karena apa? Karena ini semua glucose uptake in muscle and adipose tissue. Jadi glukosnya bisa dipakai sama otot, glukosnya bisa disimpan dalam bentuk adipose tissue. Terus habis itu glikolisis, glikogen sintesis glikogen, di store, disimpan semua. Terus habis itu ini uptake of ions, especially K+. Ini penting ya, especially K+. Itu kenapa makanya nanti insulin tidak boleh diberikan atau harus ditunda pemberiannya kalau orang dengan apa? Hiperkalemi. Hiper atau hipo? Hipokalemi. Hipokalemi kurang dari 3,3 jangan dimasukkan insulin. Hipokalemi orang ini kita bicaranya ke komplikasi akut nanti ya, KAD sama HONG, hyperosmotic state itu. Cek kaliumnya dulu. Kalium kurang dari 3,3 jangan masuk insulin, betulkan kaliumnya dulu. Ya, karena apa? Karena dia uptake ion, especially K+ ini. Jadi dia memasukkan ion kalium ke dalam sel. Itu efeknya insulin. Jadi orang-orang dengan hiperkalemi lebih dari 4,5, tata laksananya apa? Insulin. Salah satunya. Ya, salah satunya kalau bukan diberikan diuretik, furosemid atau yang lain yang bukan spironolactone, yang non kalium sparing, ya tata laksana orang dengan hiperkalemi diberikan apa? Insulin salah satunya. Karena dia meningkatkan uptake ion, jadi kaliumnya dimasukkan ke dalam sel. Itu makanya. Ya. Habis gitu ini types of insulin tadi itu sama apa namanya? Tipe-tipenya dengan yang kita bahas tadi di DM tipe 1. Habis gitu ini bagian yang paling pasti sering akan kita lihat. Kayak ini di buku yang ini di halaman yang paling belakang tuh ini isinya. Jadi modifikasi gaya hidup sehat nomor 1. Tapi jangan lupa 5 pilar tata laksanaan diabetes mellitus ya. Pertama edukasi, kedua gizi, ketiga jasmani, terapi gizi, tiga jasmani, farmakologi, kelima baru pemantauan glukosa mandiri. Nah, ini adalah tentang penggunaan obat-obat diabetes mellitus gitu. DM tipe 2 tanpa komplikasi itu 4A. Level of kompetensi kita. Jadi harus bisa tuh sampai selesai sampai dengan memutuskan tata laksana obat-obatannya apa yang tanpa komplikasi. Misalkan orang dengan
orang dengan DM nih baru datang, atau nanti di Figmet soal orang dengan usia misalkan 50-60 tahunan, mau check up, general check up, ternyata baru didiagnosis dengan DM. Harus kita obati pakai apa sih? Gitu. Harus evaluasinya pakai apa sih? GDP, GDP kah, GDS kah, atau apakah? Yang disarankan sama Perkeni, yang dipakai apa? A1C, HbA1c-nya. Dicek dulu, ya, dicek dulu. Ini ya, 7,5, 9. Ingat, ini bukan untuk diagnosis. Untuk diagnosis, pakai 6,5 atau 7. 6,5 atau Ini 7. untuk terapi. Tapi untuk algoritma yang ini, untuk algoritma terapi, pakainya 7,5. Kalau misalkan A1C-nya kurang dari 7,5 nih, tapi orangnya sudah pasti terdiagnosis DM. Jadi orang DM nih, cek nih, A1C 7,2 misalkan. 7,2 masuk toh diagnosis DM lebih dari 6,5. Habis gitu, ulangi lagi dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan A1C-nya masih kurang dari 7, monoterapi salah satu di bawah ini. Jadi kalau misalkan kasus-kasus dengan yang paling sederhana, misalkan orang baru datang didiagnosis DM, A1C-nya 7,2 misalkan. Kalian terapi obat nggak? Tidak. Kasih metformin nggak? Modifikasi Harus gaya cek. hidup dulu. Modifikasi gaya hidupnya dulu, pilar yang lain dulu, edukasi dulu, ini gizinya dulu, habis gitu apa namanya jasmani, olahraga jasmani dulu seperti apa. Jangan start terapi, evaluasi 3 bulan kemudian. Kalau misalkan A1C-nya masih tetap, baru mulai ini nih, salah satu ya. Salah satu di bawah ini. Jadi mana? Bebas pilih yang mana. Meskipun first line-nya ini sebenarnya metformin. Ya. Metformin. Kelas-kelas obat yang lain itu ya. Berarti gitu, kalau misalnya kita tegak DM dengan GDP atau GD2PP, itu dia tetap harus lihat HbA1c untuk terapi. Kalau dari bagian ini iya. Kalau untuk terapinya, kalau misalkan kita mau mutusin ini mau saya kasih satu obat kah, atau saya kasih 2 obat, atau langsung insulin, atau obat dengan insulin. Kalau misalkan kita ikut bagian Perkeni yang ini, tetap harus lihat HbA1c-nya, gitu. Thank you, Pak. Iya. Nih, di evaluasinya pengobatan ini bagaimana sebenarnya per 3 bulan. Jika A1C belum mencapai sasaran dalam 3 bulan, tambahkan obat kedua. Kita pakai kombinasi 2 obat. Yang mana nih? Nah, ini nih tapi, lihat nih yang oranye ya. Metformin. Metformin atau obat lini pertama yang lain. Ini, metformin, atau yang lain ini ditambah dengan ini. Gitu. Jangan obat-obatan yang dari golongan yang sama. Pilih obat yang dari yang lain. Terus kemudian, lihat nih di sini nih. Insulin basal. Jadi, insulin basal itu boleh dipakai. Makanya indikasi penggunaan insulin itu, indikasi absolutnya cuma satu, indikasi relatifnya banyak. Termasuk di sini kita pun bisa pakai insulin basal. Karena apa? Karena pada prinsipnya kita harus atur basalnya terlebih dahulu. Atur basal, habis itu atur yang lain. Ya, kalau orang pada DM. Jadi boleh tuh, orang DM, baru 3 bulan kok saya dikasih insulin. Boleh enggak? Ya boleh. Ini boleh buktinya. Ada insulin basal di situ. Ya, habis itu evaluasi 3 bulan. Kalau 3 bulan belum tercapai, tambahkan lagi obat ketiga, kombinasi 3 obat. Yang pertama, yang kedua, tambah lagi ini. Tuh. Ya. Jika A1C-nya juga belum mencapai sasaran dalam 3 bulan, mulai terapi insulin atau intensifikasi terapi insulin. Jadi, terapi insulin itu ada 2, kapan kita mau mulai, kapan kita bisa pakai, kapan kita bisa intensifikasi pada orang-orang yang sudah pakai insulin sebelumnya, tuh ya. Habis itu, nih, waduh, ini sama yang seperti saya bilang tadi. Ini cara penghitungannya sama sih, bisa dipakai. Ini start basal dulu, intensify, baru prandial control. Jadi kalau misalkan kita mau mulai terapi insulin, jangan langsung terapi ini, jangan langsung prandial control, start basal dulu. Jadi saya mulai insulin detemir misalkan, atau insulin levemir.
saya mulai berapa unit tuh malam sesuai dengan dosis penghitungan yang tadi. Misalkan 12 unit malam. Terus habis itu obat yang siangnya yang postprandial saya kasih metformin misalkan sebelum atau setelah makan. Nggak apa-apa gitu. Dosisnya bagaimana bisa dipakai yang ini. Tuh, ya. Kalau dari bagian ini A1C-nya dibagi lagi nih. Kurang dari 8 sama lebih dari 8. Dosisnya 0,1, 0,3. Hitung 0,2 aja nggak apa-apa. Terus kemudian yang perlu diperhatikan yang ini nih. Fixed regimen, increase TDD, total daily dose, by 2 units. Jadi nggak ada tuh dosis insulin ganjil biasanya. Jarang kan kita pakai ini, dosis insulin berapa? 9 unit, 7 unit. Gitu. Pasti nggak pernah. Pasti kalau nggak 6, 8, 10, 12, 16, kelipatan 2. Karena memang dari guidelines-nya pun kurang atau ditambah itu ganjil, by 2 units, by 2 units gitu ya. Nih, kalau mau kita pakai adjustable regimennya bagaimana? Fasting blood glucose, fasting blood glucose, fasting blood glucose. Iya, jadi untuk basal, untuk GDP itu menggambarkan insulin, bagaimana kita akan menggunakan insulin basal nantinya. Kalau GDP-nya sekian nih, tambah 20%, tambah ini, tambah 1 unit kalau misalkan ininya segini. Itu ya. Kalau hipoglikemia pun dikurangi juga nih. Ini ya, blood glucose-nya misalkan sekian. Jadi kalau misalkan ada episode hipoglikemia 1, langsung kurangin dosis insulinnya. Tuh. Itu yang penting sih untuk insulin basal. Terus habis itu yang untuk insulin prandial, yang ini yang bisa dipakai dosisnya 0,3, 0,5. Habis itu cara pengaturannya bisa sama yang di DM tipe 1 tadi. Jadi dibagi insulin harian total gitu, 100%, bagi 60-40, tergantung dari berat badannya berapa, itu juga bisa dipakai. Atau mau pakai yang ini juga bisa. Kapan kita harus tambah dosisnya, kapan kita harus kurangin dosisnya, tergantung apa yang dilihat, GDP, bukan GDS. Jadi orang datang, cek GDS-nya berapa nih, 250 gitu. Oh iya, insulinnya saya kurangin, insulin basalnya saya kurangin atau saya tambahin. Salah, karena yang harus dilihat adalah yang GDP. Puasa. Gula darah puasa. Itu yang untuk basal loh ya, untuk basal. Karena memang pada prinsipnya kita harus atur basal insulin dulu. Gitu. Habis itu pemantauan gula darah mandiri. Ini pilar yang kelima. Nih, memang disarankan untuk punya GDS stick sendiri di rumah. Kapan kita harus GDS stick? Sesering mungkin. Sebelum makan, 2 jam sebelum makan atau sebelum tidur malam. Nih, tes lebih sering dilakukan pada pasien yang melakukan aktivitas tinggi. Tuh ya. Lebih sering dilakukan lebih baik. Kapan kita harus tes mandiri? Ya ini GDS stick. Jadi istilahnya kita periksa GDS acak sendiri, kita periksa GD2PP sendiri pasiennya, kita periksa GDP-nya sendiri gitu. Di situ kriteria. Ini juga di buku Perkeni nih. Ini semua target dari pasien-pasien DM. Jadi kalau misalkan kita menterapi pasien DM, goals-nya seperti apa sih? Ini nanti kalau misalkan ada di Vignet soal juga, misalkan mereka tanya angka nilai yang seharusnya, angka terapi yang diharapkan gitu misalkan. Ini semua jawabannya. Jadi ada beberapa indikator, parameter yang kita harus bisa kontrol di pasien-pasien DM itu. NC, IMT, GDP, GD2PP, habis itu HbA1c, LDL, HDL, sama triglyceride. Tuh ya. Ini yang tadi dibilang, kurang dari 100 atau kurang dari 70. Ini, kurang dari 7 bila resiko kardiovaskular sangat tinggi. Post myocard infarct misalkan. Ada ACS sebelumnya misalkan. LDL-nya harus turunin kurang dari 70. Habis gitu, nah ini tadi yang saya bilang, komplikasinya. Akut kronik, KAD, terus habis itu hiperosmolar, ini non-ketotik misalkan, nama dulunya sih ini ya. Atau hipoglikemia. Habis itu kroniknya ini makro, mikro, sama neuropati. Ya. Tripati diabetik itu retinopati, nefropati, sama neuropati. Masuk di kelompok mikroangiopati. Ada yang sebut kayak gitu ya. Makroangiopati baru itu CVA, CVD, sama PAD. Itu vascular accident, cardiovascular disease, sama peripheral artery disease. Nah, habis itu DM tipe 2 udah ya, DM gestasional sekarang. Gestasional ini agak tricky, karena
diagnosisnya beda. Penegakan diagnosisnya beda satu. Habis itu yang penting dari DM gestasional ini adalah ini. Screen at 24 until 28 weeks. Kalau misalkan screening time-nya adalah kapan? Ini nih, usia kehamilan 24 sampai dengan 28 minggu. Jadi nggak disaranin buat tes sebelum atau setelahnya gitu ya. Habis gitu, kapan nih kita dicurigai orang-orang punya diabetes mellitus gestasional? Yaitu pernah lahir bayi lebih dari 4 kilo, atau yang paling penting lagi ini nih, habitualis, abortus habitualis misalkan, lebih dari 3 kali berturut-turut, atau misalkan sering abortus. Cek, apalagi pernah IUFD itu, cek gula darahnya berapa, bener nggak dia diabetes mellitus, gitu ya. Ini, kriteria diagnosisnya ada 2 kalau di sini yang mereka pakai, 1 step atau 2 step. 1 step ya sudah, tapi cut off point-nya beda ya sama orang dewasa. Karena ada 1 jam post TGO, 2 jam post TGO, 1 jam post TGO berapa, posanya berapa, 2 jam post TGO-nya berapa, dan angkanya jelek. 92, 180, 153 itu. Atau two step, ya kayak gitulah. Habis itu ini nggak apa-apa lah, ini di skip aja. Nah, ini pilihannya, glycemic control in pregnancy. A1C harus kurang dari 7. Habis itu, adjust insulin as required. Nih, yang dipakai apa? Insulin. Nggak ada tuh obat-obatan yang dipakai dalam DM, obat-obatan DM yang dipakai di dalam kehamilan. Tuh, ya. Atau ini, metformin may be used as adjunct to help regulate glycemia and reduce insulin requirements, particularly in women with underlying PCOS. Ini lagi yang penting. Tapi bukan orang hamil ya, metformin dipakainya. Jadi metformin itu karena orang PCOS. PCOS. Most sulfonylurea should be discontinued in pregnancy. Nggak boleh dipakai. Habis itu, apalagi yang penting? Yang paling penting. Nih, checkpoint. Apa tuh checkpointnya? B, C, dan D ya. Untuk yang B, nah langkah selanjutnya adalah kombinasi 3 obat. Yaitu artinya apa? Sebenarnya dia sudah mengalami serangan. Berarti udah pasti jawabannya tricuspid. Dalam 3 detik, ada berapa kali sih jantung itu berdetak? Ini adalah si segmen ST. AVF-nya ini gimana? Kalau dia AVF-nya R-nya lebih besar juga. Ada keluhan, misalnya efek sampingnya dia nggak kuat nahan, atau neurotransmitter yang si serotonin itu, kecemasan penyakit itu, atau illness anxiety disorder, atau hipokondriasis. Otonom ya, termasuk di situ saraf yang mengendalikan, sama kayak yang buat medial, kebalikannya aja, kesadaran mood. Kalau misalkan matanya ini, kalau cekungnya sudah di bagian penyakit dalam.